Assalamualaikum teman-teman, saya Desma Purnamasari, MPM 1962201005. Materi yang akan saya sampaikan mengenai bab 9 tentang sistem insentif. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem insentif, jadi apa itu insentif? Insentif adalah tindakan menjadi atau membuat suatu motivasi dan menyebarkannya secara massal. Menurut saya, jadi insentif itu sebuah imbalan yang diberikan kepada karyawan atau penghargaan atas pekerjaan yang bagus untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tujuan insentif. Tujuan insentif, kinerja tergantung pada imbalan atau insentif memberi dorongan untuk penyesuaian bagi kepentingan dari karyawan sejalan dengan tujuan organisasi. Berikutnya, apa itu insentif uang? Uang adalah bentuk imbalan penting yang sering dikaitkan dengan kinerja. Kinerja umumnya pada tingkat manajemen dalam organisasi insentif. Uang tentu saja tidak hanya berbentuk imbalan dan mungkin tidak selalu yang terbaik, tetapi uang memang digunakan secara umum. Ada 3 cara utama ketika insentif dapat disediakan. Yang pertama, kenaikan gaji. Semua organisasi memberi atau paling tidak memperhatikan kenaikan gaji untuk semua karyawan pada semua level organisasi yang biasanya dilakukan setiap tahun. Kenaikan gaji minimal disesuaikan dengan biaya hidup. Yang kedua, insentif jangka pendek. Beberapa organisasi khususnya yang melampaui ukuran minimal dalam sektor komersial tetapi juga meningkatkan pada sektor non-profit pada sejumlah negara berkembang menggunakan insentif jangka pendek yang termasuk bonus, komisi, dan pembayaran berdasarkan unit produksi yang dihasilkan. Yang ketiga, insentif jangka panjang. Penghargaan insentif jangka panjang didasari pada pengukuran kinerja selama periode lebih dari 1 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan imbalan pada karyawan terhadap peran mereka dalam mencapai nilai jangka panjang. Selanjutnya, desain sistem insentif. Berikut ini 3 desain pilihan yang berhubungan dengan sistem desain. Sejauh ini, imbalan ditentukan dengan yang pertama yaitu formula insentif. Tipe dari imbalan yang diberikan dan didasarkan pada apa yang biasanya dikomunikasikan untuk pengambil bagian dalam rencana insentif. Pada formula insentif dan menjelaskan kontra insentif yang mungkin ditulis secara detail. Yang kedua, bentuk fungsi insentif. Ketika imbalan yang disajikan diformalisasikan, hubungan antara imbalan dan dasar penghargaan seringkali ditentukan oleh imbalan hasil atau fungsi insentif kinerja. Batas yang lebih tinggi atau pembayar insentif cap-on yang biasanya juga digunakan berarti bahwa tidak ada imbalan ekstra diberikan untuk kinerja tambahan di atas batas yang ada. Yang ketiga, ukuran pembayaran insentif. Paket kompensasi yang menawarkan pembayaran lebih signifikan tergantung pada kinerja, pada risiko pembayaran atau pembayaran untuk kinerja. Karyawan akan meminta kompensasi untuk pengambilan risiko yang telah mereka ambil. Kompensasi mereka diharapkan harus lebih tinggi dibandingkan dengan apabila mereka ditawarkan gaji tetap. Berikutnya, kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif.
Yang pertama, imbalan haruslah memiliki nilai. Imbalan yang tidak bernilai tidak akan memberikan motivasi. Yang kedua, imbalan harus memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika imbalan yang bernilai bersedia dalam jumlah yang kurang akan berdampak kontraproduktif. Yang ketiga, imbalan harus dapat dimengerti. Karyawan harusnya biasa memahami dengan baik untuk alasan apa imbalan diberikan dan nilai imbalan tersebut. Yang keempat, imbalan harus tepat waktu. Penundaan pemberian imbalan setelah kinerja dilakukan akan melemahkan pengaruh motivasi bagi karyawan. Yang kelima, pengaruh imbalan haruslah tahan lama. Imbalan seharusnya lebih besar nilainya jika perasaan senang yang dihasilkan dengan pemberian imbalan bertahan lama jika karyawan tersebut mengingatnya. Yang keenam, imbalan harus tidak dapat dibatalkan. Pengevaluasian kinerja seringkali membuat kesalahan. Dengan beberapa keputusan, imbalan sulit untuk diperbaiki dibandingkan yang lain. Yang terakhir yaitu kelompok imbalan. Kelompok imbalan seringkali tidak memberikan pengaruh langsung dan insentif yang kuat. Mereka memberikan insentif langsung hanya jika individu yang diberikan imbalan dijanjikan menerima bahwa mereka dapat mempengaruhi kinerja ketika imbalan didasarkan pada tingkat kepentingan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.